Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini masih di bulan suci Ramadan, hari yang keberapa nak? Ke-26. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita akan memasuki tips yang ke-12. Silahkan dibuka di halaman 27. Untuk mendapatkan kebahagiaan. Apa yang ke-12? Silakan dibaca Mas Ukasyah. Bergantung kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Bergantung kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Atau dengan istilah yang lebih simpel, tawakal. Jadi salah satu yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah tawakal kita kepada Allah. Ketergantungan hati kita kepada Allah. Tawakal itu ibadah yang tempatnya di dalam hati atau lisan atau anggota badan, Mas Anjasya. Tawakal di dalam hati. Bagus. Tawakal itu tempatnya dalam hati. Belum tentu orang yang ngomong aku tawakal, dia benar-benar apa? Tawakal. Contoh. Ketika kita keluar rumah, kita baca doa apa, Mas Abdurrahman? Bismillahi tawakkaltu. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal ala Allah, kepada Allah. Berarti kan lisannya itu ngomong apa? Tawakal. Tapi belum tentu orang yang seperti itu dia betul-betul hatinya tergantung kepada Allah. Belum tentu. Ya. Ada orang sudah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah tapi masih cemas, masih takut, masih was-was. Itu berarti tawakalnya baru di mana? Di lisan, belum sampai masuk ke dalam hati. Ya, baca Mas Ukasyah. Jika hati selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, tidak larut dalam bayang-bayang ketakutan, serta pikiran-pikiran buruk diiringi kepercayaan kepada Allah Ta'ala, seraya mengharap karunia-Nya, maka semua itu akan mengusir perasaan gundah dan sedih, dan menghilangkan berbagai penyakit jiwa maupun fisik. Hati akan kembali mendapatkan kekuatan, ketenteraman, dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ya, ketika hati bertawakal kepada Allah, bergantung kepadanya, maka dengan izin Allah itu akan mengusir perasaan gundah dan sedih. Dan juga akan mengusir penyakit jiwa maupun penyakit fisik. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa penyakit itu ada yang sifatnya penyakit fisik. Contohnya apa, Mas Anjasya? Stroke, pilek, batuk. Ada yang sifatnya kejiwaan. Ada yang sifatnya kejiwaan. Perasaan sedih, gundah, ya, was-was, ya. Apa? Gila, ya. Nah, semua itu bisa dihindarkan ketika seorang itu bertawakal kepada Allah. Menggantungkan seluruh nasib dan jalan hidupnya kepada Allah. Ya. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Dan ternyata kalau kita teliti, banyak orang-orang yang sakit. Itu ternyata sebenarnya sakitnya itu berawal dari hati yang sedang sakit. Fisiknya Masya Allah, sehat walafiat. Ya. Tapi karena diawali dari hati yang rusak, dari hati yang sakit gara-gara salah satunya tidak diisi dengan tawakal, maka akhirnya fisiknya jadi sakit semua. Dan itu jelas disampaikan oleh Nabi SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Seandainya segumpal daging ini baik, benar, sehat,
maka seluruh anggota tubuh akan baik, akan benar, akan sehat. Namun seandainya rusak segumpal daging itu, maka seluruh anggota tubuh pun akan rusak. Apa segumpal daging itu? Kata Nabi, ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itulah kalbu. Ya. Kalbu apa Mas Anis? Hati. Hati atau jantung? Astaga. Jantung. Cuman memang sering diterjemahkan hati. Ya. Tapi yang dimaksudlah jantung. Ala wahyal qalb. Di dalam Al-Quran, al-qulubul lati fis sudur. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tempatnya qalbu. Allah menyampaikan qalbu itu fis sudur. Apa coba Mas Anja sudur? Masuk Kak. Sudur. Jamak dari apa? Sodrun. Apa? Dada. Apa organ tubuh yang ada dalam dada? Jantung atau hati? Hati itu bahasa lainnya liver. Jantung. Kalau liver tempatnya di mana? Di bawah sini. Di perut bagian atas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qalbu itu tempatnya fis sudur, di dalam dada, berarti yang dimaksud adalah jantung. Ya, lanjut Mas Anjasya. Betapa banyak rumah sakit yang dipenuhi oleh orang-orang yang sakit karena hantui bayangan-bayangan buruk. Bayangan-bayangan buruk. Betapa banyak masalah ini mempengaruhi mereka yang kuat hatinya, apalagi jika dia orang lemah. Betapa hal ini sering mendatangkan tindakan bodoh dan gila. Orang yang sehat adalah orang yang Allah sehatkan dan Allah berikan taufik untuk berjuang melawan hawa nafsunya, untuk mendapatkan sumber-sumber kekuatan bagi hatinya dan dapat menyingkirkan yang dapat menyingkirkan kekhawatiran yang menimpanya. Ya, bagus. Di sini disebutkan betapa banyak orang sakit itu berawal dari masalah-masalah hati yang tadi sudah saya sampaikan. Berapa kali saya ketemu sama dokter, dan bahkan saat menemani jadati ya nenek kita, itu dokter menyampaikan bahwa obat itu hanya sekian persen. Faktor lain yang sangat penting untuk menunjang kesembuhan adalah keyakinan. Apa? Keyakinan. Keyakinan tempatnya di mana? Hati. Lagi-lagi di hati. Ya, optimisme, keyakinan. Cuman kalau orang yang beriman itu percaya dirinya itu bukan karena kekuatan fisik pribadinya, tapi percaya dirinya karena dia punya Allah. Itu bedanya. Ya, PD-nya orang yang beriman dengan PD-nya orang yang tidak beriman itu berbeda. Kalau PD-nya orang yang beriman itu sebagaimana yang kita baca, wala takilni ila nafsi tarfata ain. PD-nya orang yang beriman itu bukan karena ketergantungan kepada kekuatan fisik pribadinya, kekuatan diri sendirinya, tidak. Tapi PD-nya orang yang beriman karena dia punya Allah. Ya, dan Allah sudah berjanji, baca Mas Abdurrahman. Allah berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tolak ayat 3. Artinya Allah mencukupkan segala keperluan agama dan dunia. Orang yang bertawakal kepada Allah hatinya kuat dan tidak terpengaruh oleh bayang-bayangan, ilusi, dan tidak goncang oleh berbagai kenyataan, karena dia tahu bahwa sikap tersebut menunjukkan kelemahan jiwa, ketakutan, dan kegelisahan yang tidak beralasan. Di samping itu, dia pun mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan menanggung beban orang yang bertawakal kepadanya,
dengan kecukupan yang sempurna, maka dia percaya kepada Allah dan tenang dengan janjinya, sehingga hilanglah kegelisahan dan kekhawatirannya. Kesulitan berganti kemudahan, kesedihan berganti kegembiraan, dan ketakutan berganti keamanan. Ini ayatnya yang tadi Abi sampaikan. Surat apa tadi? At-Tolak ayat 3. Mas Anjas hafal nggak? Apa bunyinya? Masya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Mas Abdurrahman, cukupi apanya? Semuanya. Karena di sini Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan mencukupi dalam masalah A atau mencukupi dalam hal B, enggak. Tapi Allah mengatakan fahuwa hasbuh, Allah akan cukupi. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak batasi, berarti tidak terbatas. Urusan dunia atau akhirat? Hah? Dua-duanya. Ya, Allah akan cukupi kesehatannya, Allah akan cukupi keluarganya. Ya. Sehingga orang yang beriman tidak ada celah untuk merasa ketakutan atau khawatir dengan bayang-bayang sesuatu yang belum terjadi. Jangankan sesuatu yang belum terjadi, yang sudah terjadi saja dia tidak ketakutan. Ya. Karena dia meyakini betul seandainya dia bertawakal kepada Allah, maka urusannya akan dipenuhi sama Allah Azza wa Jalla. Urusan dunia, urusan agama. Ya. Dan Allah sudah berjanji akan menanggung. Kemarin masih ingat orang-orang yang beriman itu ketika akan meninggal dunia, malaikat akan berkata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Dia nggak takut, dia nggak sedih. Kenapa? Karena dia yakin bahwa semuanya akan diurus sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin anak-anaknya yang masih kecil-kecil akan diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling nyata adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikata para ulama adalah yatim hakiki. Yatim hakiki itu adalah yatim yang ditinggal oleh ayahnya sebelum lahir. Jadi nggak pernah lihat ayahnya. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah lihat ayahnya. Karena ketika Nabi Muhammad SAW masih di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Siapa ayahnya, Mas Suka? Hah? Abdullah. Dan nggak lama kemudian begitu Nabi SAW lahir, ibunya meninggal. Subhanallah. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Surat apa itu? Hah? Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menemukanmu dalam keadaan yatim, kemudian Allah rawat? Jadi yang merawat itu siapa? Allah. Ya. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah tidak ada alasan untuk tidak yakin. Makanya orang yang tawakal kepada Allah, kegelisahannya akan berganti menjadi ketenangan, kesedihannya akan berganti dengan kegembiraan, dan ketakutannya akan berganti dengan keamanan. Sering Abi sampaikan kondisi kita saat ini pandemi, yang katanya masih lama, ya, belum ditemukan vaksinnya. Sambil kita menanti ketemunya vaksin tersebut, maka kita tetap bertawakal, berikhtiar secara maksimal. Ya.
Kalau seandainya Allah takdirkan selamat, pasti selamat. Kalau kena, berarti memang itu sudah takdir Allah. Dan kita tetap harus berusaha. Kita berusaha untuk mengimbangkan antara ikhtiar manusiawi dengan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Masih ada ya? Kita mohon Mas Anjasya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan dan keselamatan dan memberikan kita karunia berupa kekuatan hati dan keteguhannya dengan tawakal yang sempurna yang dengan itu akan Allah tanggung segala kebaikannya dan menyingkirkan segala kesulitan dan keburukannya yang menimpanya. Keburukan yang menimpanya. Jadi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang tidak baik dan kita dikaruniai segala kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.